Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Nur Alfia dengan NIM L0212111009. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang molting dan pertumbuhan pada krustasea untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu fisiologi hewan air. Yang pertama itu pengertian molting. Molting adalah proses pergantian cangkang pada udang-udangan atau krustasea dan terjadi ketika ukuran daging bertambah besar, sementara eksoskeleton atau cangkang tidak bertambah besar karena eksoskeleton bersifat kaku, sehingga untuk menyesuaikan keadaan ini, udang akan melepaskan eksoskeleton lama. Molting dipengaruhi oleh faktor fisiologis, yaitu langsung dan tidak langsung. Faktor yang langsung dikontrol oleh hormon, yaitu hormon penghambat metabolisme, hormon penghambat molting, dan hormon penghambat gonad. Dan faktor tidak langsung yaitu autotomi atau ablasi dan metode merangsang molting. Tahapan molting. 1. Terjadi post-stasidisis di mana eksoskeleton masih lunak dan lemas. Kedua, eksoskeleton masih lunak tetapi cukup kaku dan mampu menopang tubuh hewan. Tahap ketiga yaitu tahap peralihan di mana eksoskeleton sepenuhnya terbentuk. Keempat, tahap pre-molt atau proekdisis. Morfologi dan fisiologis persiapan dilakukan untuk tahap akhir ekdisis. Kelima, tahap akhir ekdisis yakni kutikula tua dilepaskan. Terdapat 3 tahapan yang terjadi setelah proses molting, yaitu post-molt. Pada fase ini, krustasea sedang dalam masa pemulihan dari proses molting sebelumnya. Pada fase ini akan banyak menyerap air agar mampu menumbuhkan dan memperkuat kutikula baru. Kedua, intermolt. Pada fase ini, kutikula dalam keadaan fungsional. Pertumbuhan bobot akan terus terjadi dan di tahap ini aktivitas makan tidak terganggu, bahkan cenderung stabil hingga maksimal. Yang ketiga itu pre-molt. Pada fase ini, krustasea mempersiapkan tubuhnya untuk proses molting selanjutnya dan nafsu makan akan sangat turun serta di saat bersamaan lapisan kutikula mulai tumbuh dan terlihat secara kasat mata. Lapisan kutikula pada krustasea ada 4, yaitu 1. Epikutikula merupakan lapisan luar yang tipis. Kedua, eksokutikula merupakan lapisan yang lebih tebal dan terkalsifikasi. Yang ketiga, endokutikula merupakan lapisan yang lebih tebal dari kedua lapisan sebelumnya dan terletak di bagian dalam. Dan yang terakhir adalah membran dalam. Struktur eksoskeleton. Eksoskeleton diproduksi oleh satu lapisan sel epidermis atau hipodermis yang terletak tepat di bawahnya. Eksoskeleton memiliki 4 lapisan utama, yaitu epikutikal terluar, eksokutikal, endokutikal, dan lapisan membran dalam. Lapisan ini terdiri dari kitin atau polimer karbohidrat, protein, dan garam kalsium. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kesuksesan molting. Yang pertama itu panjang fotofase, kedua konsentrasi hormon molting yang seimbang, dan terakhir itu adalah suhu air. Suhu air itu merupakan faktor yang sangat berpengaruh untuk kesuksesan molting karena seperti pada kepiting bakau, suhu yang terlalu rendah menyebabkan aktivitas kepiting tidak banyak bergerak sehingga nafsu makannya juga tidak terlalu besar dan hal tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan kepiting akan lambat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.